Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Kali ini kita akan membahas mengenai daur asam sitra dan fosforilasi oksidatif ya teman-teman. Mungkin untuk pembahasan kali ini kita bagi kedua tahap ya. Untuk hari ini kita fokus untuk membahas daur asam sitra dulu ya. Kemudian di hari selanjutnya kita akan membahas terkait fosforilasi oksidatif. Kemarin kita sudah membahas mengenai glikolisis ya, di mana nanti kita sudah mengenal masalah penambahan gugus fosfat ya, atau yang bisa kita sebut sebagai fosforilasi ya. Oke, baik teman-teman semua. Seperti yang sudah dikatakan kemarin ya, kita sudah belajar mengenai glikolisis ya, yang merupakan serangkaian dari reaksi yang mengubah glukosa menjadi pirufat ya. Nah, pada keadaan aerob, langkah berikutnya yaitu adalah dekarboksilasi oksidatif pirufat menjadi asetil koenzim A ya, atau asetil CoA gitu. Unit asetil aktif ini selanjutnya akan mengalami oksidasi sempurna menjadi karbon dioksida ya. Selanjutnya siklus selanjutnya yaitu adalah siklus asam sitrat ya. Atau bisa kita sebut sebagai daur asam trikarboksilat atau daur KREP ya. Daur asam sitrat ini merupakan jalur metabolisme bersama ya, tidak hanya untuk mengoksidasi molekul bahan bakar seperti karbohidrat ya, tetapi ya dapat juga untuk mengoksidasi asam amino dan asam lemak gitu ya. Pada sel eukariotik, reaksi daur KREP ini terjadi di dalam matriks mitokondria ya. Lokasinya berbeda dengan glikolisis yang terjadi dalam sitosol. Nah, berikut adalah gambar dari mitokondria dan bagian-bagiannya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bagian-bagian dari mitokondria ya. Di sini ada matriks yang mengandung pirufat ya, teman-teman. Di sini coba. Oke, di sini ada matriks ya, teman-teman. Sini matriks ini mengandung pirufat. Jadi pirufat dehidrogenase ya. Jadi isi dari matriks pada mitokondria ini adalah beberapa enzim ya. Salah satunya ada pirufat, dehidrogenase, dan enzim-enzim lainnya gitu ya, yang terlibat dalam oksidasi asam lemak dan juga asam amino. Nah, yang kedua itu ada inner membran ya. Nah, inner membran ini disebut juga kristae. Nah, ini kristae-nya teman-teman. Nah, ini disebut sebagai inner membran yang mengandung enzim-enzim untuk proses respirasi dan juga enzim ATP sintase. Oke. Di dalam kristae ini yaitu adalah membran inner membran itu sama ya, terisi enzim-enzim, tapi untuk enzim-enzim yang pada dasarnya akan melakukan proses respirasi gitu ya. Oke, kemudian ada outer membran yang mengandung voltage dependent anion channel ya. Oke, di sini ya, outer membran atau ruang membran dalam ya. Di sini akan mengandung voltage dependent anion channel atau VDAC ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini adalah suatu gambar mitokondria dan juga ada beberapa bagian-bagian ya. Tidak lupa di sini nanti akan ada membran luar ya. Ini membran luar.
Oke, perlu diingat juga teman-teman, di dalam mitokondria matriks ini ya, ini akan terjadi proses dekarboksilasi oksidatif ya, yang akan dilakukan oleh pirufat ya, dan juga reaksi-reaksi siklus asam sitrat. Oke, jadi pada matriks dalam mitokondria ini seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat hubungan glikolisis ya, dan juga daur asam sitrat ya. Jadi ini adalah skema hubungan antara glikolisis dan juga siklus asam sitrat ya. Nah, pirufat hasil reaksi glikolisis ya. Pirufat hasil reaksi glikolisis akan dioksidasi ya, dan dekarboksilasi ya, untuk membentuk suatu asetil-CoA. Oke, dia akan dioksidasi ya, sampai dia membentuk suatu asetil-CoA ya. Selanjutnya asetil-CoA ini akan memasuki siklus asam sitrat. Oke, teman-teman. Nah, nanti si siklus asam hasil dari oksidasi pirufat ya menghasilkan asetil-CoA, dan juga nanti si asetil-CoA itu akan masuk ke dalam siklus asam sitrat ya.